Ya, Garmin mengeluarkan lagi satu jenis smartwatch terbaru untuk para golfer, yaitu Garmin Approach S70. Kali ini Garmin Approach S70 menawarkan golfer dengan dua jenis size, 47mm dan 42mm. 47mm keluar dengan warna black, itu bisa digunakan oleh seluruh golfer, dan 42mm dengan warna white dan grey, itu ditujukan kepada golfer ladies dan juga junior. Jadi golfer ladies dan junior bisa menggunakan jam yang tidak kegedean, yang pas di tangannya, karena Garmin memikirkan Anda para ladies golfer dan junior golfer. Secara looks, Garmin Approach S70 ini kelihatan sangat simpel dan elegan ya. Karena apa? Di sini ada bezelnya yang kelihatan warnanya itu warna titanium ya. Dan kalau dari samping ada warna orange-nya. Membuat ini kelihatan sangat berkelas, simpel dan berkelas. Talinya juga dari bahan rubber, jadi apabila kena keringat ataupun kena sesuatu yang tajam, ini akan bertahan long last. Untuk unboxingnya, Garmin Approach S70 bisa kalian lihat di Instagram kita karena kita sudah buatkan di sana. Ada yang berbeda dari fitur golf yang ada di Garmin Approach S70 baru ini. Virtual KD yang ada di S70 ini sudah di-improve sekarang. Karena apa? Karena Virtual KD akan membantu Anda memilih klub yang harus Anda gunakan di jarak tertentu. Kenapa sudah di-improve? Karena di jarak tertentu di S70 ini sudah dikombinasi dengan place like atau slope naik atau turun di jarak Anda memukul. Garmin Approach S70 ini sekarang sudah menggunakan AMOLED HD. Jadi, apabila kita di lapangan biasa tidak kelihatan karena matahari yang terang, dengan AMOLED HD ini kita bisa melihat dengan jelas hijau dan juga warna yang sangat cerah sehingga kita bisa lebih menarik lagi main golfnya. Dan yang terakhir adalah green contour yang sudah dioptimalisasi di sini sehingga kita bisa melihat kontur daripada green ketika kita akan putt atau approach to the green. So Golf Geeks, Garmin Approach S70 ini tidak hanya untuk golfer aja. Bagi kalian yang suka olahraga, ini bisa digunakan juga secara maksimal buat kalian. Kenapa? Karena di Garmin Approach S70 ini sudah bisa membaca heart rate yang sangat berguna saat kita lari atau berolahraga. Kedua, kita jadi tahu step kita per hari berapa, karena di sini akan terhitung. Dan yang baru di sini adalah oximeter. Fitur musik ini kita tidak perlu lagi mengkonekkan ke handphone, langsung saja di sini karena bisa nge-save lagu sampai 32 GB. Ini yang seru banget, sleep score, sleep stage. Jadi, sleep ini adalah untuk mengukur kualitas tidur kita per hari. Sehingga nanti di sini ada datanya, nanti ada skornya berapa, dan berapa jam kita tidur secara lelap, dan kapan kita terbangun. Lalu ada juga stress level di sini, jadi kita tahu kapan kita stresnya low, medium, atau high. Ada juga yang disebut dengan training readiness. Ini untuk yang suka berolahraga. Ini penting banget. Kenapa? Karena ini harus kalian pakai jamnya secara 3 hari berturut-turut untuk mengetahui training readiness. Jadi kalau misalnya kita mau olahraga nih besok, kita tahu badan kita tuh ready apa untuk berolahraga. Jadi kalau misalkan kita butuh istirahat, maka nanti akan di sini warnanya orange. Kalau kita sudah siap, nanti di hijau dan biru ketika kita memiliki performance yang sangat tinggi untuk melakukan olahraga. Keren. Selain golf, ada juga beberapa olahraga yang bisa kalian manfaatkan dengan jam ini. Walk, run, bike, pool, swim, workouts, dan masih banyak lagi olahraga untuk para non-golfer yang bisa digunakan di sini. Treadmill, trail run, virtual run, dan masih banyak lagi. Event padel juga ada yang lagi hit saat ini, bisa Anda gunakan di jam ini, Garmin Approach S70. Jadi, apakah Garmin Approach S70 ini worth to buy? Sebelum ke sana, kita akan coba dulu ke lapangan bareng Andri, bagaimana experience menggunakan Garmin Approach S70 ini di lapangan. Yuk, kita coba dulu di sana sama-sama, biar nggak kepikiran terus. Oke Golf Geeks, sekarang waktunya kita buktikan fitur-fitur yang ada di Garmin Approach S70 terbaru dari Garmin di lapangan Gunung Glis. Iya, East Course kita coba di lapangan challenging, terutama di sini kita mau coba kontur. Itu yang paling beda dari green seri sebelumnya. Ya. Dan lo nyobain green paling berasa di mana? Ya Gunung Glis. Nggak ada lagi. Kita jajal langsung nih. Ya, apalagi dari perbandingan dari S62, kalau kita tahu S62 itu kita pakai sehari-hari. Bener. Gue pakai golf pakai S62 terus. Jadi kita bandingin mana
yang paling beda, and is it worth to buy S70? Terus sih, Pikiran terus? Garmin S70. Oke, ini hole 1 di East, par 4. Di sini jaraknya 288 sampai green, lewat green 296, kurang green 276. Hole 1 ini kita udah tahu bener-bener turun banget. Ya, uniknya di sini ada play slide. Nah, kalau kita cek play slide di sini turunnya 75 meter dan bener ya, ini turun banget. Jadi angka ini udah kita hidupin play slide-nya, jadi udah dikurangin angkanya jadi 288 tadi. Nah, ini sekarang kita cek hitting area, kita mau lay up nih. Di sebelum bunker biasanya itu jaraknya 190-an, itu udah dikurangi 75 meter jaraknya ya. Jadi kita udah tinggal tembak jaraknya segitu aja. Nah, ini tadi jarak gua mukul dari T-box, jaraknya 215, dan sekarang sisanya 155 to the center of the green. Tapi di sini kita di-provide oleh play slide, yang mana turun 11 meter dan ada kepadatan udara 2 meter. Jadi kita akan pukul 141. Dan virtual caddy gue nyuruh gue pakai 8 iron. Virtual caddy ini emang kalkulasi dari pukulan-pukulan gue sebelumnya dan sudah ditentukan oleh virtual caddy untuk menggunakan 8 iron. Oke, di sini kita mukul jarak 133 barusan penalti sampai green. Ini udah sama play slide kita hidupin, jadi beneran 133. Oke. Ini anginnya lawan, kita mukul easy pakai pitching aja. Oke. Easy pitching. Oke. Sekarang kita di hole 5, East Course Gunung Gelis, par 3, yang dimana tiboknya dari atas dan greennya di bawah. Biasanya orang-orang di sini akan ambil kanan dari pin apabila pinnya di sebelah kiri situ. Oke, kita cek di green konturnya. Sesuai ya, sesuai banget. Jadi panahnya ke kiri, ke belakang sini, karena emang apabila si pinnya itu ada di sebelah sini seperti sekarang, kita ambil ambil kanan pin, jadi di tengah green supaya bolanya nanti ke kiri sini mendekati lubang. Oke, jarak 165. Kita coba yuk jatuhin di tengah. Hey! Oke, ini jadi green contour kelihatan kan arahnya ke kanan atas tuh kan. Nah, dari situ kelihatan banget nih dari warna pink sampai ke hijau kuningnya. Artinya pink itu curam banget. Ini kelihatan nih. Jadi ambilnya mesti kiri banget, jadi dia akan nge-break kanan patah tuh. Karena ini masih warnanya masih gradasi pink ke merah nih, sampai sana hijau artinya lewat. So meansnya banyak banget kirinya, akan bola akan dari kiri ke kanan nge-break. Ini hole paling tricky. Ya, kita coba ya. Konturnya bener, bantu dan boleh ngebreak parah, masuknya pas. Pikiran terus, pas berdi lagi. Hole 8, par 5, ini downhill, turun banget kelihatannya ya. Nah, ini jarak normal. Nah, di sini ada satu trik lagi, kita bermain dengan kita hidupin play slide, masuk kelihatan dengan slope-nya. Sini kita tes, jadi 423 itu kalau dengan play slide, namanya play slide, bermain seperti 423, turun 33 meter, anginnya 4 ke kiri. Nah, sini kita bisa ngecek nih crosswind nih kan, kita ngecek jarak. Kalau sampai di sini lewat banget 260, udah sama turun ya, jadi ngumpul 260. Jadi kita hajar 260, coba lewat nggak ya sampai ke lewat bunker. We'll see. Oke, pukul dari T-box atas, dari kita mau over bunker ternyata malah over jalan karena angin dorong pagi keras juga, jadi kita end up dengan 311 meter tadi karena dibantu angin dan turun juga, inget ya. Sisa tinggal 129 lagi, kita over green 139 dan kurang dari green 117. Jadi kita total driver kita. Kalau kita lihat green, pinnya lagi di kiri sini, ya
Jadi kalau kita mau dapat yang pattern naik itu naruhnya di sini. Kelihatan kan? Jadi biar harus melawan panahnya biar kita dapat pattern yang lurus dan naik. Oke? Kita coba bisa nggak kita naruh situ, oke? 128. Pakai 46 kali ya. Kan angin lagi dorong. Sikat. Oke, ternyata ngepul lagi. Emang kita lagi ngepul terus sekarang. Jadi boleh sejajar, udah bener pilihan jaraknya sama pin, tapi kiri aja. Oke. Jadi mau approach 2 on, kita chip, kita pakai green contour di sini. Ini pinnya. Oke. Di depan sini. Jadi ngebreaknya tuh ngebreak kanan dan lihat ya lapangannya juga bener ngebreak kanan bener jadinya. Tervalidasi valid nih green contour. Bikin pikiran terus. Bisa tapin birdie. Masuk bagus buat konten banget, sumpah nggak bohong dah. Masuk kali Dri. Oke. Nah jadi gitu ya. Pas banget ini. Oke. Itu kalau pakai nggak tuh hoki sih. Tapi good job. Nice eagle. Eagle manyo. Gara-gara green contour, benar juga. Oke. Chipin eagle. Kita input score par 5, inputnya 3. Manja. Oke, selesai 18 holes. Mainnya busuk. Walaupun ada birdie, eagle dan semuanya komplit hari ini mainnya. Kita end round. Save score. Kita lihat full reviewnya. Kita tunggu, oke? Oke, di sini serunya dari Garmin Approach S70 ngelink sama Garmin Golf Apps. Nah ini appsnya banyak fitur-fiturnya, performance stats, score stars, my bag, dan di sini kita bahas scorecard saja. Dimana kita tadi main di Gunung Gelis, e-scores, skor yang nggak usah dilihat. Dan di sini kelihatan nih, hole by hole, shot by shotsnya even. Sebagai contoh tadi di hole 8, ya kita ngambil contohnya bagus-bagus saja ya guys. Yang kita eagle. Di sini kelihatan tuh tee off-nya 314 meter, second shotnya 129 dan one putt. Jadi par 5 3 shots eagle. Ini kelihatan semua hole-nya. Nggak cuma ini doang nih, tapi 18-nya ada di Garmin Golf Apps ini. Mantap. It's review time. Ya, ini udah lama nih kita nggak melakukan review di YouTube. Betul. Dan ini sekarang kita mau review Garmin Approach S70 Smartwatch. Ya, kita udah cobain kemarin di lapangan, experience-nya menggunakan Garmin Approach S70 ini. Dari sisi looks, gimana Andri looks-nya? Looks-nya bedanya itu adalah ya, tapi yang pasti itu nyaman banget di lapangan karena kan mereka keunggulannya pakai layar AMOLED. Dan itu kan keunggulannya kalau kena sinar matahari itu bener-bener terang banget, udah kayak layar HP brightness-nya dipenuhin. Yes. Tapi ngehemat baterai. Itu dia, karena kontras juga ya, dan looks-nya tuh yang sebenarnya yang bikin kita nyaman adalah layarnya besar. Betul. 47 mm, jadi kita kalau mencet-pencet pun jari kita masih aman. Gede, jadi gue gede-gede nih, jadi gue gede-gede, mencet-pencetnya nyaman banget, tapi nggak kerasa masih gede juga ya. Jadi looks-nya tuh di mata tuh nyaman banget. Karena yang paling penting, kan sambil ngeliat gini lagi, ngeliat jarak lagi, ngeliat green lagi, ngeliat green contour lagi, itu warna tuh bener-bener terang nyala gitu. Dan jelas ya. Jelas banget. Betul. Oke, yang kedua, feels dari Garmin Approach S70 ini. Yes, feels-nya sama nggak kayak make jam. Ringan banget. Ringan banget. Jadi orang bilang, gue keganggu nih sama beratnya. Nggak berat. Sama layar lebarnya. Nggak juga. Maksud gue kan begini. Dan harusnya tangan kiri tuh kalau bilang keganggu tuh, sebenarnya tuh tangan lu nggak boleh gini. Nggak boleh. Kiri itu justru harusnya begini. Harus tetap stay. Jadi kalau ini keganggu, jadi kayaknya salah deh mukul deh. Justru malah jadi patokan ya. Iya, kalau gini kan flip kan. Betul. Flip kan. Justru harusnya begini nih, mukul kan. Jadi harusnya nggak masalah. Tapi pun kalaupun lo mau begini pun juga, karena wedge beberapa kan harusnya yang gini kan. Kalau kita di bunker atau apa, coba gini nggak kena juga, bisa lo majuin, mundurin. Jadi dari berat dan besarnya pun juga bukan jadi kendala menurut gue. Betul, dan apalagi strapnya yang rubber ya, jadi itu nyaman banget. Dan kita pakai ini sehari-hari, golf gue selalu pakai ini, sehari-hari pakai ini buat meeting, buat apapun. Everyday activity, we use this watch. Dan yang terakhir adalah performance-nya. Dari baterai life, gue salut banget sama Garmin Approach S70. Senin gue charge nggak sampai 100%, 95%. Gue main hari Selasa, gue konekin terus Bluetooth, semua notification dari SMS, WhatsApp gue masuk.
lalu hari Kamis gue main lagi, dan di hari Sabtu gue belum ngecas sisa 24%. Top. Itu Jadi gokil. Full day ya, full day, terus juga di full occupied banget, disambungin ke handphone masih sisa 20% seminggu. Karena Seminggu. klaimnya dari Garmin sendiri, dia bisa up to 2 rounds golf. Sementara setelah tadi kita coba, mungkin bisa jadi 3 rounds mungkin per minggu bisa untuk coba. main tanpa ngecas. Betul. Dari 100%. Oke. Yang unik lagi adalah untuk kontur. Ini menurut gue kontur tuh, Yes. yang sisi yang uniknya adalah kontur tuh nggak cuma di green doang, bro. Kalau di green doang sebenarnya kasarnya nih, mata sama KD udah tahu nih, ya kan? Tapi lu coba pas lu approach ke green, itu kalau kita mainnya mau sedikit advance, itu nembak tuh nggak asal nembak pin, tapi mau taruh di mana pinnya yang harus naik dan lurus. Nah dari sini lo kelihatan tuh dari jauh. Oh dari sini, baiknya sini-sini, berarti gue nembaknya di sebelah kiri dong. Kalau gue biasanya di green tuh pakai patokan jam tuh. 12, 3, 6, 9. Gue tanya mau di mana nih? Biasanya nanya Kedi, Mbak jatuhin mana enak nih Mbak? Biar nembaknya lurus dan naik. Di jam 9.12 mas, oke. Nah sekarang kalau ada kontur, lihat dari sini lagi. Oh gini-gini, tembak gitu. Ya nanti kalau hasilnya kanan ya walau-walam ya. Tapi seenggaknya udah usaha. Dan green kontur tuh nggak cuma di green doang. Di green udah pasti lah ya. Tapi pas lo approach green itu yang paling kritikal, karena lo nggak bisa ngeliat. Karena kalau di green lo bisa ngeliat tuh konturnya. Tapi kalau jauh masih sekitar 80, 180, 100 meter. Yes. That's the best feature menurut gue ya, green kontur. So, konklusinya, Garmin Approach S70 ini bisa kalian coba dan worth to buy. Karena investasi yang akan kalian keluarkan dengan harga yang dibanding oleh Garmin Approach S70 itu sangat worth it. Betul. So, kalian boleh cobain dulu sebelum membeli, bisa pinjam dulu mungkin sama temen yang udah beli. Ya, boleh. Kalian cobain dulu, kalian review sendiri. Ya. Karena kalian harus membuktikan apakah kata-kata kita ini benar atau enggak. Atau main bareng aja kita. Boleh. Nanti kita pinjam bareng, kita review bareng juga, biar juga reviewnya bener-beneran itu hasil alamiah ya. Betul. Oke. So, it's worth. Why? Because if golf is your world, so this is your watch. Garmin S70. Jangan kepikiran terus sama Garmin Approach S70.